Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita mulai dahulu ya. Ups, ini kendala dua device, jadi mungkin suaranya agak menggema. Mohon maaf sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf ini kita baru memulai agendanya ya di pukul 15. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri workshop karir ini yang bertema Kenali Potensimu, Rancang Karirmu. Terima kasih kepada teman-teman semua, kemudian kepada Ibu dosen, perwakilan dari kampus UICI yang telah menyempatkan hadir dalam workshop kami. Sebelum kita memulai, supaya biar semangat, kemudian tertangkap kamera, yuk kita sama-sama kameranya dibuka dulu untuk sesi dokumentasi yang awal, supaya wajah-wajah yang penuh ambisi ini terekam jelas. Gitu. Sekarang. Sekarang. Telepon suaraku. PPP. Mana duitnya nih? Baik, mungkin bisa ditampilkan kameranya. Kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa. Oke. Yuk. Mana dong? Oke, selamat sore semuanya. Alhamdulillah. Wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah waktunya, kesempatan, karimat sehingga kita bisa berkumpul di sesi Zoom kali ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke rangkaian acara yang luar biasa ini, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa ya, agar nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan acaranya berjalan lancar tanpa kendala teknis apapun. Saya persilahkan audiensi semuanya untuk berdoa kepercayaan masing-masing dan yang beragama Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketutupan. Oke, eh, mantap semuanya ya. Semuanya semoga bisa mengikuti acara kali ini dengan hikmat gitu. Kemudian perkenalkan, nama saya Zahwani Daul Haq. Saya adalah mahasiswi psikologi UICI Universitas Insan Cita Indonesia yang akan menemani teman-teman semua selama sekitar 1,5 jam ke depan di acara workshop karir, kenali potensimu, rancang karirmu. Tema hari ini spesial banget buat kita semua dan juga buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau jadi apa atau gimana sih caranya nyusun strategi supaya masa depan kita dan karir kita tuh lebih terarah. Nah, tenang aja buat teman-teman semua. Hari ini kita bakal mengupas tuntas dari self-confidence sampai ke strategi pilihan jurusan nih. Nah, rangkaian seru ini kita akan mengulik lebih dalam dengan pemateri kita tercinta Ibu Umi Solihati. Nah, sebelumnya mungkin ada pesan-pesan dahulu, pesan spesial kita dari Ibu dosen Universitas Insan Cita Indonesia, Ibu Kresna, atau dari perwakilan dari UICI, Ibu Sudiana. Saya persilahkan. Mungkin Ibu Kresna atau Ibu Sudiana ini. Ibu Kresna dulu mungkin ya. Baik, Ibu Kresna, selaku Ibu dosen Universitas Insan Citra Indonesia yang kami hormati, kepada Ibu Kresna, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Adik-adik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Iya, terdengar Ibu. Alhamdulillah. Selamat siang teman-teman pelajar, calon pemimpin masa depan bangsa. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Masih semangat nggak nih buat belajar? Masih semangat Bu. Masih semangat, Bu. Mungkin udah di jam-jam kritis ya, udah pada pulang, lelah sekali ya. Iya teman-teman. Ya. Yang saya hormati kakak panitia, Zahwa dan Mbak Umi, dan Mbak Sudia, serta teman-teman pelajar yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih sudah berinvestasi pada hal yang paling berharga, yaitu menata masa depan kita sendiri. Teman-teman, ada salah satu fenomena yang sering terjadi belakangan ini. Coba teman-teman perhatikan, ada nggak di lingkungan teman-teman yang mungkin kakaknya, saudara, atau mungkin kerabat gitu ya, yang lambat banget lulus kuliahnya. Udah kuliah nih, tapi nggak lulus. Ada nggak? Ada. Ada Bu. ya. Jadi banyak banget fenomena belakangan ini. Teman-teman yang berkuliah itu merasa salah jurusan. Jadi mereka tuh di tahun kedua, ketiga, dan proses penyelesaian yang itu lambat, itu karena mereka merasa salah jurusan. Kok bisa sih Kak salah jurusan gitu ya? Karena pada dasarnya mereka itu berdasarkan ikut-ikutan teman, tren di sosial media, atau pola pikir udah deh yang penting kuliah aja gitu. Padahal passion, bakat, minatnya bukan di situ. Nah, kenapa itu sering terjadi ya teman-teman? Karena
Seringkali kita memilih jurusan kuliah itu karena ikut-ikutan teman, tren, atau sekedar yang penting kuliah, yang saya katakan tadi. Kita lupa membangun pondasi mental yang paling dasar, yaitu mengenali diri kita sendiri. Nah, agenda hari ini bukan soal cuman mau kasih tahu nih gimana caranya daftar kuliah, tapi kita sama-sama membongkar harta karun yang ada di dalam diri kita, namanya minat dan bakat. Menemukan jurusan yang tepat itu seperti menemukan kunci yang pas untuk semua gembok. Kalau kuncinya pas, jalan teman-teman ke depan akan terbuka lebar. Kalian nggak cuman akan kuliah, tapi teman-teman ini semua akan berkarya dengan passion dan rasa bahagia. Saya berharap sepulang dari kegiatan ini nanti, teman-teman punya rencana karir yang jelas. Nggak ada lagi kata bingung atau kuliah cuma ingin ikut-ikutan teman. Tapi teman-teman harus menjadi arsitek untuk masa depan teman-teman sendiri. Arsitek itu dalam artian teman-teman yang merancang sendiri. Aku mau jadi apa ya nanti ke depannya. Setelah saya lulus SMA, saya mau berkarir seperti apa ya? Saya mau kuliah di bidang apa ya? Nah, itu teman-teman yang menentukan sendiri. Jadi nanti teman-teman nggak akan salah jurusan kuliah, insya Allah. Kalau udah tahu minat dan bakatnya itu di mana. Kenapa teman-teman tidak akan telat lulus kuliahnya? Karena teman-teman punya rasa tanggung jawab atas apa yang ditulis. Kalau teman-teman kuliah, Terus karena hanya ikut-ikutan teman saja, teman-teman itu tidak punya kesadaran, tidak punya rasa tanggung jawab akan pendidikannya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu memilih jurusan kuliah karena memang sudah mengenali diri teman-teman sendiri. Wah, aku nih sepertinya bakatnya di IPA deh. Aduh, aku nih bakatnya seperti sosial deh. Sehingga teman-teman nanti ketika kuliah lebih enjoy, lebih bahagia sesuai dengan jurusannya, minat dan bakatnya gitu. Jadi tidak sulit untuk menyelesaikan proses studi S1. Begitu teman-teman, pesan dari saya, kenalilah diri teman-teman supaya teman-teman mampu mengembangkan pribadi teman-teman menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Mungkin ini Mbak Zahwa yang bisa saya sampaikan, Bumi. Semoga ini menjadi motivasi dan semangat buat teman-teman ke depan bagaimana menghadapi situasi di kelas 11 dan 12 sehingga bisa mendaftarkan diri ke jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakatnya supaya nggak salah jurusan. Gitu. Sekian dari saya Ibu, terima kasih. Semangat ya teman-teman mahasiswa. Semangat dong ya. Terima Ya. kasih banyak sekali kepada Ibu Kresna atas pesan dan insight. Kemudian mungkin bisa dari duta kami dari Universitas Insan Cipta Indonesia untuk menyampaikan sedikit insight-nya nih gitu kepada teman-teman semua di sini. Saya persilakan kepada Kak Sudiana ya mungkin ya. Baik. Baik. Baik, terima kasih Kak Zahwa atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya adik-adik perkenalkan ya, saya di sini Sudiana Kak, atau bisa dipanggil Kak Ana ya, dari perwakilan UICI mewakili Bunda Lucy untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang Universitas Insan Cipta Indonesia. Mungkin emotnya dulu dong biar semangat. Ayo teman-teman kirim emotnya dulu yuk. Bilkis, ada Yusriadi, ya terus ada siapa nih? Akbar, Kaila, Rayen, Citra, Andini gitu. Ayo emotnya gimana? Mungkin yang menceritakan tentang kondisi teman-teman. Bilkis, Bilkis gimana Bilkis emotnya hari ini? Emojinya hari ini apa? Bilkisnya, wow, Bilkisnya lagi ini lagi malu-malu senyum-senyum. Yusriadi mungkin Yusriadi tadi yang dari awal. Mengenal diri dan merancang masa depan karir. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi kalau ini mungkin teman masih malu-malu ya, tapi terlihat dari wajahnya ini yang penuh semangat, optimisme untuk kesuksesan masa depannya ya. Jadi di sini teman-teman saya mewakili Universitas Insan Cipta Indonesia ingin mengenalkan tentang Universitas Insan Cipta Indonesia ke teman ada program studi apa saja begitu ya. Mungkin minta tolong Kak Zahwa untuk saya
disable hostnya, jadi biar bisa share gitu, Kak. Belum bisa ya, Kak? Nah, udah. Sudah, Kak? Udah, Kak. Oke ya. Jadi ini ya teman-teman, di sini kan pasti teman-teman nggak ada yang ingin gagal ya. Semuanya di sini pasti sukses dan tadi terlihat dari keceriaan dan optimisme wajahnya untuk mengikuti webinar hari ini ya. Nah, terus berikutnya teman-teman ini kan kelas 11, kelas 12 gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti pengen sukses, mungkin ya ada yang ingin jadi konten kreator, mungkin ada yang ingin jadi dokter, mungkin ada yang jadi arsitek ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya pengen sukses, pengen jadi karirnya masing-masing gitu ya, ingin jadi entah itu dokter, entah itu arsitek, entah itu konten kreator dan lain sebagainya, itu teman-teman di sini pasti cukup nggak kalau hanya sekedar SMA saja? Gitu. Pastinya nggak cukup ya. Di zaman sekarang itu saingannya sangat banyak ya. Jangankan teman-teman lulusan SMA atau SMK gitu ya. Kalau S1 ya yang udah sarjana juga agak kesulitan gitu ya sekarang cari kerja. Nah, sehingga teman-teman perlu untuk kuliah gitu. Perlu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, skill dan networking yang lebih gitu ya, yang bukan hanya didapatkan dari bangku SMA. Di sini teman-teman ada yang ingin kuliah nggak? Berikutnya nanti kira-kira angkat tangan. Siapa yang ingin kuliah? Ada yang ingin kuliah nggak? Ada. Siapa yang ingin kuliah? Bilkis, Citra, wah keren ya teman-teman ya. Itu harus semangat ya. Harus kuliah nanti ya. Jadi nggak cukup kalau hanya sekedar di SMA atau SMK. Nah, cuman permasalahannya mungkin teman-teman kalau misalnya kuliah gitu ya, ada yang Kak gimana nih Kak kalau misalnya kuliah aku galau gitu ya, galau antara kuliah dulu tapi juga ada masalah biaya. Ini gimana ya kira-kira gitu mungkin ya. Jadi kayak pengen kerja juga tapi pengen kuliah juga. Nah, ada nggak yang pengen kerja sama kuliah? Nah, itu Ada. ada Siva ya. Jadi ada juga ya Citra juga, Citra. Nah, ini teman-teman pasti ada galau ya di situ, pasti bingung. Yusriadi juga ya pengen kuliah sambil kerja. Nah, tapi kan kalau pengen kuliah sambil kerja itu teman-teman juga. Kenapa, Ryan? Emang harus apa? Ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman pasti pengen kuliah tapi mungkin juga ada hambatan pengen kerja juga gitu. Nah, ini gimana? Nah, teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Jadi justru itu ya ada karena permasalahan itu ada UIC ini Universitas Insan Cita Indonesia ini teman-teman nanti bisa bekerja sambil kuliah gitu. Nah, jadi nanti teman-teman nggak usah takut gitu ya. Terus bahkan mungkin teman-teman yang mungkin kemarin udah lulus SNBK atau kemarin UTBK nanti kalau misalnya lulus keterima di universitas negerinya masing-masing itu juga bisa loh kuliah double gitu. Jadi kalau kemarin mungkin yang keterima SNBP-nya keterima di misal di ITB atau di ITS atau di mana misalnya. Nah, terus tapi kayak pengen kuliah lagi nih Kak, oh bisa gitu. Emang kayak gimana gitu. Nah, justru itu ya Wici hadir di teman-teman kita istilahnya kampus digital UIC gitu karena di kami juga banyak gitu ya yang udah kuliah S1, S2 bahkan S3 gitu. Nah, itu juga sambil kuliah di UIC gitu. Jadi kita kok bisa Kak kayak gimana? Itu karena kami sistemnya itu borderless gitu ya. Jadi kita bisa kuliah di mana aja, kita bisa kuliah kapan aja gitu. Jadi misalnya nih teman-teman habis kerja pengen ngafe gitu. Nah, bisa loh kuliah sambil ngafe kayak gitu. Jadi nanti nah Yusriadi ini senyum-senyum ya. Ini kayaknya pengen ya nanti. Nah, itu bisa ya kayak gitu.
Nah, ini ya, jadi kalau pengen tahu lebih dalam lagi, kita kuliahnya itu sistemnya fleksibel, kredibel, dan diakui negara gitu ya. Jadi kita merupakan kampus digital pertama di Indonesia yang peresmiannya itu diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu oleh Bapak Insinyur Jokowi. Terus kita juga didukung oleh 3.000 lebih jaringan pakar, ada doktor, ada guru besar, ada pengusaha, begitu ya. Dan kita juga 100% resmi, diresmikan oleh negara. Jadi nanti teman-teman kalau kuliah di Universitas Insan Cita Indonesia atau di UICI itu juga akan mendapatkan ijazah resmi dan mendapatkan gelar. Gelarnya apa, Kak? Tentunya sesuai jurusannya. Jurusannya apa aja gitu ya. Nah, jurusannya ini ada kebetulan kayak Kak Zahwa, Kak Umi gitu ya. Termasuk saya sendiri. Terus ada juga Bu dosen kita yang cantik, yang pintar ya. Ada Bu dosen Kresna tadi yang sudah menjelaskan gitu. Nah, kita termasuk di jurusan psikologi. Mana, Bro? Jadi nanti teman-teman kalau misalnya minat di psikologi tapi lagi bekerja, nah bisa nih kuliah di UICI jadi alternatif gitu. Atau kemarin yang galau, aku tuh udah keterima SNBP di jurusan teknik misalnya, tapi aku juga pengen kuliah di psikologi, Kak. Lah bisa itu nanti. Jadi double kalian kalau misalnya kuliahnya nanti di UICI juga, itu teman-teman jadi sarjana teknik, lulusannya terus dapat gelar juga sarjana psikologi gitu. Nah, psikologinya kita unik gitu ya. Jadi psikologinya kita itu bukan hanya sekedar ngomongin curhat-curhat atau apa gitu ya, tapi kita menggunakan pendekatan sistem operasi otak manusia gitu. Jadi kenapa nih kok Citra nih kalau kalau duduknya kok gini gitu ya. Nah, mungkin itu ada hubungannya dengan eh, sistem operasi otaknya atau apa. Nah, itu nanti bisa dipelajarin gitu. Kenapa kok kecenderungannya anak ini mesti on time, mesti ini apa dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa. Terus kita psikologinya juga dihubungkan dengan digital ini ya, digital entrepreneur ya. Nah, karena ini kan kita mengikuti zaman gitu ya. Jadi kan sekarang itu kan serba teknologi ya, AI ya, artificial intelligence itu udah kemana-mana. Nah, makanya nanti kita enak kalau kuliah di UICI ini psikologinya digabungkan dengan digital. Jadi nanti teman-teman setelah lulus itu bisa memberikan solusi ya atau menjadi ahli gitu yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kalau semakin teman-teman itu memberikan manfaat, nah pasti nanti cuan itu akan mengalir lah ya secara otomatis. Nah, tapi Kak aku nggak minat di psikologi. Nah, ada juga jurusan yang lainnya. Ada jurusan bisnis digital, sains data, informatika, komunikasi digital, teknik industri gitu ya, teknik industri pertanian. Nah, itu ada juga. Nah, terserah nanti teman-teman minatnya ke kemana gitu. Nah, ini mungkin terakhir ini ya ada salah satu mahasiswa yang di UICI yang kakaknya ini kuliah double ya, kuliah di UICI sama bekerja juga gitu. Jadi 3 gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa jadi pertimbangan ya dalam menentukan tempat kuliah gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman coba. Untuk suaranya kecil ya. Nah, itu ya. Jadi ini kakaknya ini kuliah 2 gitu ya di jurusan di jurusan yang satunya sama di UICI ini kuliah di psikologi gitu. Selain itu kakaknya juga ngajar gitu. Nah, ini kan
kok bisa ya? Itu karena memang kita sistemnya itu ya apa bukan kayak duduk di kelas terus ngedengerin dosen ngajar, nah nggak kayak gitu sistemnya, tapi kita sistemnya kuliah bisa di mana saja dan kapan saja. Itu mungkin itu teman-teman ya, semoga nanti teman-teman sukses dengan karirnya masing-masing. Jika nanti berminat untuk bergabung dengan kami, nanti bisa menghubungi saya ya, nanti bisa di scan barcode WhatsApp saya, nanti bisa apa tanya lebih dalam atau nanti teman-teman juga bisa cari infonya lebih detail lagi di website atau di YouTube kami juga ada. Jika teman-teman ingin tahu lebih detail lagi. Mungkin itu saja Kak Zahwa dari kami. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga kepada Kak Sudiana selaku Wakil Duta Universitas Insan Cita Indonesia kita. Insight-nya sangat meaningful dan sangat menggugah sekali ya. Semoga adik-adik dan teman-teman semua ini bisa mengambil seperti apa ya, ketertarikannya gitu akan kuliah yang mungkin bisa langsung double degree atau triple mungkin ya. Oke. Mungkin ini setelah ini kita langsung aja kepada materi yang inti yaitu sekarang saatnya kita panggil suhu kita hari ini. Beliau adalah Ibu Umi Solehati SPD. Beliau ini mahasiswa psikologi juga yang seorang pakar juga di bidangnya. Nah, hari ini Ibu ini bakal bantu kita buat kenalan sama diri kita sendiri supaya nggak salah langkah nih. Salah langkah untuk mencari karir dan juga potensi kita untuk menghadapi dunia kelak. Nggak usah lama-lama lagi, kita persilakan untuk Ibu Umi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan profil untuk Ibu Umi dahulu ya. Oke. Halo, Iya, Ibu Umi, saya. bisa dengar suara saya? Iya, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu dosen Krisna yang sudah membersamai kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dosen. Yang saya hormati ada Kak Sudiana dari tim UICI Universitas Insan Cita Indonesia dan rekan saya Mbak Jahwa. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri sedikit tentang diri saya. Yang pertama, saya adalah mahasiswa di Universitas Insan Cita Indonesia dan pada prodi psikologi yang saat ini sedang ada di semester 5. Yang kedua, saya ibu rumah tangga sekaligus berkarir di salah satu lembaga pendidikan tingkat atas di SMA Dewani Akbar, di sini sebagai wakakurikulum dan juga guru pengajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam serta guru BK juga. Alhamdulillah hari ini berkesempatan diberikan waktu untuk memberikan sedikit materi terkait dengan workshop yang berjudul mengenal diri dan merancang masa depan karir. Mbak Zahwa, boleh di-share materinya, Mbak?
Sebelum kita masuk ke materi kita, saya akan memberikan sedikit ulasan terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Jadi teman-teman, di sini kita nanti ada beberapa kuis yang harus dijawab oleh peserta dan nanti ada voucher yang akan dibagikan. Dan yang kedua, nanti ada penilaian keaktifan dari peserta yang mana keaktifan tersebut sebagai penilaian untuk kalian mendapat voucher juga. Dan nanti untuk vouchernya ditransfer atau langsung dibagikan melalui kami. Oke, saya mulai untuk materinya. Jadi sore hari ini kita akan berbicara lagi tentang pengenalan potensi diri kita, kemudian untuk merancang karir kita ke depan. Ada yang tahu nggak potensi diri itu apa? Coba yang tahu angkat tangan. Potensi diri itu kayak kemampuan. Oke. Bilkis. Ada lagi yang mau melengkapi? Ayo, ada lagi nggak yang mau melengkapi? Oke, yang bisa nanti angkat tangan ya untuk peserta. Yang bisa langsung angkat tangan. Jadi nanti kami berikan kesempatan untuk buka mikrofonnya dan menyampaikan jawabannya. Oke, tadi sama Bilkis sudah dijawab. Potensi diri, kata Bilkis, adalah kemampuan. Iya, memang benar. Potensi diri itu adalah kemampuan, minat, bakat, dan nilai yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan. Oke, coba kita lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak Java. Nah, di sini untuk menggali potensi diri itu, ternyata untuk kalian yang sekarang duduk di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12, itu kalian harus memilih jurusan kuliah dan karir. Karir apa yang menjadi minat kalian, jurusan kuliah apa yang harus diambil, semua itu kalian sendiri yang bisa menentukan dan itu adalah pilihan untuk masa depanmu atau kalian hanya mau ikut-ikutan. Nah, sekarang banyak sekali kita temukan terkadang di kelas itu memilih jurusan itu hanya ikut-ikutan. Sebenarnya hal itu sangat merugikan untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena belum tentu jurusan yang teman kita pilih, jurusan yang orang lain pilih, itu sesuai dengan keinginan kita, dengan bakat yang kita miliki. Lanjut Mbak Java, berikutnya. Oke. Di sini ada pada kolom pertama, itu ada gambar, ya udah samaan gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada gambar fokus dan menikmati proses. Coba saya ingin tahu, di sini teman-teman yang hadir di dalam ini, sudahkah kalian memiliki jurusan yang sudah kalian pilih atau jurusan yang kalian idamkan, yang kelas 10 sama kelas 11? Belum, Mi. Belum. Yang lainnya? Belum ada, Mi. Belum ada. Nah, Belum ada, Mi. Sudah gagal. Artini sudah ada. Kalau boleh tahu, Artini jurusan yang kamu minati apa, Artini?
Saya pengen jadi dokter kecantikan nih. Wah, pengen jadi dokter kecantikan, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa ya, karena bakat minat itu memang kalian sendiri yang bisa menentukan, dan itu muncul dari diri kalian sendiri. Pendekatan apa yang bisa digunakan untuk mengetahui bakat kalian? Itu ada banyak ya. Cara mengenali potensi diri itu bagaimana, kemudian cara kalian untuk tahu peminatnya itu apa juga bagaimana. Sebenarnya kalau di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak sekali tes-tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Seperti contohnya, misalkan ada dulu saya itu pernah melakukan sebuah tes, di situ menghasilkan sebuah hasil yang untuk merujuk atau untuk mengarahkan diri kita itu ke pekerjaan yang sesuai. Kalau dulu misalkan ini hasil tesnya adalah sensing introvert. Oh, ini berarti orang introvert. Berarti kalau orang introvert itu biasanya lebih ke pemalu, lebih agak tertutup gitu. Ini pantasnya di mana ya? Jangan sampai orang yang memiliki tertutup itu ditugaskan untuk menjadi misalkan ini tampil di depan umum untuk menjadi penyanyi atau apa. Ya kurang cocok gitu. Tapi juga bisa juga hal itu diolah dengan cara kalian skillnya itu ditambah, dinikmati prosesnya, bisa juga. Tapi hal itu biasanya sangat jarang sekali. Lanjut Mbak di slide berikutnya. Di sini kalian disuruh mengenali sebenarnya kamu itu siapa. Karena masa depan itu bukan ditunggu atau ditebak-tebak, tapi didesain secara aktif berdasarkan pengenalan potensi yang mendalam. Dalam ilmu psikologi, itu ada 6 kompas potensi. Yang pertama, realistis, suka praktek langsung. Kemudian, investigatif, si pemikir dan peneliti. Ada lagi, artistik, jiwa seni dan bebas. Ada lagi yang sosial, suka bantu orang. Ada lagi yang enterprising, bakat memimpin dan bisnis. Dan yang terakhir itu, yang keenam, konvensional, teratur dan detail. Biasanya, teratur dan detail ini banyak sekali ada pada ilmu sosiologi, ya, ilmu ekonomi. Biasanya anak-anak yang teratur, detail, itu banyak sekali kerjanya di bagian-bagian perkantoran, di bagian-bagian perbankan, kayak gitu. Kalau memiliki jiwa seni, potensinya ada di jiwa seni, berarti dia diarahkannya ya menjadi seniman. Kemudian kalau dia jiwa sosialnya tinggi, biasanya suka sekali mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, bantu orang, seperti itu. Mungkin dari teman-teman di sini juga banyak sekali yang sudah memiliki jiwa-jiwa dari salah satu 6 ini, kompas potensi. Cuman terkadang kita belum mengenal potensi yang ada dalam diri kita sehingga kurang tereksplor. Selanjutnya Mbak Jahwa. Nah, ini mitos atau fakta. Jadi di sini ada asal masuk jurusan favorit pasti sukses. Itu mitos atau fakta itu? Menurut kalian, coba angkat tangan, dibuka mikrofonnya yang bisa jawab. Fakta. Fakta nih. Fakta asli.
Iya, Asal fakta, fakta. masuk jurusan favorit pasti sukses. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa? Fakta. Apa? Karena Umi sendiri yang bilang. Nah, Karena skill dia udah dari situ. jadi begini, nak. Asal masuk jurusan favorit pasti sukses. Bisa menjadi fakta kalau diri kalian itu bisa kalian kenal. Jadi kalian mendalami skill, mendalami kesukaan kalian di situ, akhirnya itu menjadi fakta. Kalau misalkan jurusan favorit, tapi kok tidak sukses, ya berarti ada takdir lain yang menentukan gitu ya. Tapi kalau masuk jurusan favorit pasti sukses, itu peluangnya lebih besar daripada asal-asalan ambil jurusan kemudian berharap sukses. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada mitos. Karir itu garis lurus dari ijazah. Faktanya, banyak orang sukses dari jalan yang berbelok karena mereka kenal potensi diri. Benar nggak sih? Benar nggak sih seperti itu? Benar. Iya, ya, betul, betul. Betul, betul. Iya. Benar, Mi. Coba Benar. sekarang. Oke. Iya, Umi. Sekarang kita belajar mengenali potensi diri kita melalui refleksi diri. Apa yang saya sukai? Apa yang saya sukai? Misalkan kalian suka otak-atik laptop. Misalkan kalian suka sekali dengan onderdil sepeda motor, misalkan suka otak-atik sepeda motor. Berarti itu kalian sedang menggali skill kalian, potensi diri kalian. Jadi apa yang kalian sukai, itu yang kalian coba untuk dibuka. Kemudian ada lagi cara untuk mengenali potensi diri itu dengan cara tes minat dan bakat. Ada orang yang ingin mengetahui atau mengenali potensi dirinya itu melakukan tes DNA, kemudian apalah itu namanya tes, ada beberapa alat tes ya, baik itu yang berbayar maupun yang gratis, tapi kalau mau yang akurat itu biasanya memang yang berbayar, lebih bisa akurat dan bisa dipastikan hasilnya itu 90 sampai 95%, bahkan sampai 98% gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara tes minat dan bakat. Kemudian ada lagi cara untuk mengenali potensi itu dengan cara feedback dari orang lain, guru atau teman, ngasih penilaian ke anak didiknya. Seorang guru memberikan penilaian ke anak didiknya. Anak didik ini misalkan diprotes, kamu jangan pakai ini, karena kalau pakai baju yang ini kamu nggak pantas. Kamu harusnya pakai baju itu yang seperti ini. Nah, protes dari orang lain itu terkadang adalah cara kita untuk mengenali potensi diri kita. Lanjut Mbak Jahwa, berikutnya. Oke. Sekarang balik lagi ke pilih jurusan. Kalian yang sudah di kelas 10 atau di kelas 11 mungkin bingung ya. Sampai kelas 11 sudah mau kelas 12 tapi masih belum punya pilihan, belum punya jurusan yang bisa mantap dalam diri kalian. Mengapa?
banyak sekali orang-orang itu salah memilih jurusan. Terkadang salah milih jurusan itu karena mereka banyak mendapat tekanan dari orang tua, mungkin dari teman, atau dari tren-tren yang ada di media sosial. Mereka hanya ikut-ikutan, FOMO. Jadi memilih jurusan itu nggak tahu dengan skill atau potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian memilih karir. Memilih karir juga begitu. Memilih karir itu bukan cuma soal pintar di pelajaran apa, tapi soal proses berpikir yang matang. Di sekolah kalian pintar sekali akademiknya, misalkan. Tapi disuruh bicara di depan orang banyak, nggak bisa, nggak ada kemampuan. Nah, disitulah yang jadi masalah. Gimana mengatasinya? Ya berarti kita harus banyak-banyak belajar public speaking. Kita harus banyak-banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang eksternal. Seperti itulah mungkin ya kira-kira gambarannya. Oke, lanjut di slide berikutnya Mbak Jahwa. Di sini kita akan mengenali diri kita itu lewat jendela sosial kognitif karir teori. Jadi ada 3 pilar utama. Yang pertama, self-efficacy, yaitu keyakinan diri. Dan yang kedua, outcome expectation, yaitu harapan hasil. Dan yang ketiga, personal goal atau tujuan pribadi. Di sini biasanya muncul pertanyaan. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu jago? Apa yang dunia ini dibutuhkan? Apa yang bisa dibayar? Apa yang ada dalam diri saya yang bisa saya eksplor, yang bisa saya jadikan untuk bisa menghasilkan uang? Harusnya itu sudah ada di usia kalian yang saat ini sudah menduduki kelas 11, kelas 10, bahkan kelas 12, harusnya sudah sampai di situ. Oke, selanjutnya Mbak Jahwa. Langkah praktis untuk menentukan minat. Yang pertama itu explore. Coba berbagai hal, mencoba berbagai hal yang baru. Seperti di sekolah ini ada ekstrakurikuler. Ikut ekstrakurikuler Mandarin, ekstrakurikuler komputer, atau kursus-kursus yang lain, kursus gratis, diikuti. Karena itu akan bermanfaat untuk diri kamu, mengeksplor diri kamu, mencari potensi diri kamu. Yang kedua, self-check. Di bidang mana kamu merasa paling percaya diri? Kalau kamu sudah mencoba berbagai hal, komputer, public speaking, atau mungkin kursus masak, ternyata kok kamu lebih percaya dirinya itu dengan public speaking, dengan yang suka tampil di depan umum, yang suka ngomong. Ya berarti disitulah kelebihan kalian. Kemudian yang ketiga, research. Cari tahu realita kerjanya, bukan cuma kerennya saja, ya, bukan hanya gaya-gayaan saja. Jadi banyak membaca, banyak cari tahu, baik lewat Google maupun lewat YouTube, buku, dan lain sebagainya. Atau banyak tanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang mungkin sudah terlihat atau menampakkan kesuksesannya, banyak tanya. Kemudian yang keempat, decide. Tentukan target jangka pendek. Misalkan belajar untuk UTBK atau ujian akhir semester. Nah, berarti kalau teman-teman di sini sekarang sudah kelas 10, 11, berarti target yang pendek
jangka pendek itu adalah belajar untuk mendapatkan nilai terbaik di ujian akhir semester. Misalkan. Kemudian kalau target jangka panjangnya apa? Target jangka panjang itu bisa diraih dalam misalkan waktu 10 tahun ke depan. Oh, saya 10 tahun ke depan targetnya saya harus sudah punya karir sesuai dengan potensi yang saya miliki. Misalkan saya sebagai akuntan, saya sebagai desainer, seperti itu. Itu untuk menentukan target yang jangka panjang. Kalau yang jangka pendek berarti dalam waktu 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu masih jangka pendek. Kalau jangka panjang berarti target yang ditentukan untuk jangka yang panjang 10 atau 10 tahun lebih ke depan. Selanjutnya Mbak Jahwa. Di sini biasanya ada kebingungan atau kurang percaya diri. Teman-teman boleh sambil mengisi absensi yang ada di kolom komentar ya. Sudah dikirim tadi absensinya oleh Mbak Jahwa. Teman-teman boleh mengisi, diklik lalu diisi absensinya. Baik, saya lanjut. Terkadang di sini masih ada kebingungan atau kurang percaya diri. Jadi yang pertama itu ambil tes minat bakat, bisa cari yang valid secara psikologis. Kemudian yang kedua, ngobrol bersama orang tua, guru BK, atau kakak tingkat. Cari mentor profesional di bidang yang kamu incar. Yang ketiga, tulis daftar kelebihan dan kekurangan versimu sendiri. Yang keempat, grow mindset. Kemampuan bisa dipelajari, berani bilang enggak pada pilihan yang cuma karena tren atau ikut-ikutan, dan hambatan bukan penghalang tapi tantangan. Kalian yang masih di usia muda, di usia saat ini, jangan senang ada di posisi yang nyaman atau di zona yang nyaman. Karena dengan kalian suka di zona yang nyaman, kalian akan kesulitan nantinya, nak. Kapan majunya? Nggak maju-maju. Tinggalkan zona nyaman, banyak belajar, banyak eksplor diri kalian. Selanjutnya, Mbak Zahwa. Nah, ini actionnya. Tuliskan 1 langkah kecil yang akan kamu lakukan minggu ini untuk riset karirmu. Jadi kalian itu belajar. Misalkan target kalian semester ini, 1 bulan ini, 1 bulan ke depan ini, kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester dengan baik. Berarti selama 1 bulan ke depan ini, kalian eksplor tuh, apa yang harus saya pelajari ya, apa kekurangan saya ya. Kalau saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh, berarti nanti nilai saya akan jatuh. Dicatat keseharian kalian, dicatat di buku kecil, tempelin kalau perlu itu di depan pintu, di depan pintu kamar kalian. Apa yang akan kalian lakukan dalam waktu seminggu ini untuk mendongkrak semangat belajar kalian, kalian tulis itu di pintu kamar kalian. Supaya setiap kali kalian masuk, ingat, setiap kalian buka pintu, nampak. Di sini ada contoh. Aku akan menonton 2 video, Day in My Life. Misalkan, mau nonton video di YouTube dari profesional yang bekerja di bidang impianku, misal arsitek atau data science. Seperti itu. Berikutnya, Mbak. Ada lagi,
Aku akan membuat daftar 5 hal yang paling aku sukai dan mencoba mencocokkannya dengan 3 jenis pekerjaan yang berbeda. Ada lagi, aku akan mencoba mengerjakan satu proyek kecil. Misal, mencoba coding satu baris perintah, menulis satu artikel blog, atau menggambar satu sketsa bangunan. Biasanya yang terakhir ini hobinya arsitek. Di sini ada yang bercita-cita menjadi arsitek. Ada yang memiliki cita-cita arsitek. Saya Ada Bang Dayat ya, mau jadi arsitek. Mudah-mudahan terkabul ya Bang. Oke, selanjutnya Mbak Jawa. Ada Jamal. Oh ya. Hei, mulutmu. Oke, ternyata materi kita untuk workshop hari ini sampai di sini saja karena tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kita mengenalkan workshop ini hanya poin-poinnya saja ya. Kalau terkait dengan prakteknya kami berharap teman-teman yang ada di sini yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut dari kemarin atau bahkan sampai besok itu ya dapat mengeksplor dirinya sendiri. Jangan memilih jurusan, intinya jangan memilih jurusan itu hanya ikut-ikutan atau karena kemauan orang tua, tapi ikuti dirimu sendiri. Kalau perlu kalian itu bersemedi untuk fokus menentukan pilihan kalian sendiri. Jadi di sini sebagai penutup, masa depanmu tidak ditentukan oleh keberuntungan, tapi oleh kombinasi antara keberanianmu untuk mencoba dan keteguhanmu untuk terus belajar. Mungkin untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis nih. Ngelek kali. Nah, teman-teman ada banget ini sesi diskusi. Nah, boleh banget kalau mau curcol atau tanya jawab atau mau kasih kritik dan saran nih. Buat teman-teman boleh ya. Ada yang masih bingung, ada yang pengen cita-citanya ini. Gimana ya? Atau mau tanya pengalaman-pengalaman Ibu Umi. Dulu cita-citanya apa? Langkah buat mendapatkan cita-citanya gimana? Gitu mungkin. Absensinya sudah diisikan teman-teman? Udah, Bu. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke, sebentar ya. Ini kalau kalian memperhatikan di flyer yang kemarin untuk pendaftaran dan Zoom Meet itu memang ada di bagian pengenal moderator atau foto moderatornya itu saya yang sudah memiliki gelar. Ini bukan mau pamer atau gimana, cuman ini sesi sharing aja ya teman-teman. Saya ada gelar diploma
ahli media, apa namanya, ahli media vet. Tapi saya itu bukan dokter hewan. Kalau vet itu kepanjangan dari veteriner, yaitu dokter hewan. Nah, kalau saya sendiri ini, saya perawat hewan. Nah, perawat hewan itu adalah pekerjaan atau karir yang mengharuskan kita lebih banyak untuk praktik. Nah, teman-teman misalnya kalau ternyata potensinya itu lebih menjurus kepada dunia praktisi, itu bisa banget teman-teman ke tempat kuliah dengan fasilitas untuk yang praktisi seperti dokter, perawat, gitu. Atau kalau kalian pinternya di bagian teori, menghafal, kemudian olah data, itu bisa teman-teman mencari bagian yang lebih ke teoritis, gitu. Oke. Bentar ya, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk Teman-teman jangan lupa ya absensinya absensi diisi. ya. Sudah dijawab belum itu kuisnya? Mana kuisnya, Mi? Itu muncul di layar kan? Mana? Muncul di layar itu. Di saya muncul ada tulisan ini. Ada nampak Umi putih semua. Iya Umi putih semua. Bentar, ada kendala teknis. Mungkin kuisnya boleh instan aja. Oh iya, kok nggak muncul ya Mbak Zahwa? Ya ini. Oke, tapi tadi udah tercatat ya, ada beberapa yang kuis terjawab, ada yang keaktifan, tadi udah masuk ke dalam Apa? catatan kami. Rajin lah, dapat duit kok. Ya Dan ini yang kedua kuisnya ternyata nggak muncul, nggak apa-apa lah Mbak Zahwa. Untuk kuisnya yang kedua ini kita hold aja, nanti yang sudah dipilih di awal tadi, yang sudah jawab, yang aktif, itu jadi penilaian nanti yang dapat rewardnya. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ini dari teman-teman. dulu lah kau tengok itu enggak. Arisa Simanjuntak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisa izin bertanya itu. Saat ini Arisa sedang proses daftar ulang masuk jurusan hukum. Mohon sarannya. Persiapan apa saja yang sebaiknya saya lakukan dari sekarang supaya nanti kuliahnya lancar, lulus dengan baik, dan karirnya juga bisa sukses serta bisa bersaing di dunia kerja. Baik, untuk Arisa Simanjuntak, yang pertama yang perlu Arisa persiapkan, apakah jurusan yang Arisa pilih itu memang itu adalah kemauan Arisa sendiri dan itu yang Arisa inginkan. Kalau memang itu keinginan Arisa sendiri dan yang Arisa inginkan, lanjutkan. Yang kedua, persiapan apa saja yang sebaiknya dilakukan dari sekarang? Persiapan yang pertama yang harus dipersiapkan adalah mental.
Karena kalau dilihat dari pertanyaan yang Arisa sampaikan, di sini sedang proses daftar ulang ya. Yang pertama harus dipersiapkan adalah mental. Yang berikutnya, setelah mental kita udah siap, Arisa juga sudah harus mempersiapkan diri banyak-banyak membaca. Karena di era sekarang itu sulit sekali kita menemukan orang yang mau membaca. Sedangkan jurusan hukum itu sumbernya tidak dari satu saja. Harus banyak membaca hal-hal buku-buku yang terkait dengan hukum. Gimana Arisa supaya bisa bersaing dan sukses pada karirnya nanti? Banyaklah bergabung dengan orang-orang, dengan lingkungan yang mendukung dengan jurusan yang Arisa pilih. Jadi Arisa banyak berteman, banyak bergabung di lingkungan yang sejurusan dengan Arisa. Ikuti webinar, workshop, atau pelatihan-pelatihan apa yang berhubungan dengan yang Arisa inginkan. Mungkin dari saya itu jawabannya. Kalau misalkan kurang luas lagi jawabannya, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan nanti dari Mbak Jahwa. Ini ada pertanyaan lagi yang kedua dari Kakak Yasvira Moiza. Assalamualaikum, izin bertanya. Gimana kalau minat dalam suatu bidang, tapi kemampuan kita nggak ada di bidang itu? Nah, berarti harus dieksplor, harus belajar. Misalkan pada dunia desainer, minatnya ada, tapi kemampuannya nggak ada. Ya harus belajar. Kalau hanya minat saja, tanpa dibarengi dengan usaha, ya gimana mau tereksplor, mau tahu potensinya. Jadi kalau ada peminatan, ada keinginan, ya harus diperjuangkan, gitu ya. Ada lagi nggak? Nah, ini ada lagi dari Kak Bilkis Salsabila. Assalamualaikum, izin bertanya, gimana kalau bakat dan kemauannya itu berbeda? Misal bakatnya dalam bahasa, tetapi ia tidak ingin menjadi guru. Itu cara menyeimbangkannya itu bagaimana? Bakatnya dalam bahasa. Gimana kalau bakat dan kemampuannya itu berbeda? Biasanya kalau bakatnya itu suka belajar bahasa, kemampuannya berbeda. Kemampuan dia di bidang misalkan olahraga. Sebenarnya itu masih bisa disinkronkan. Kenapa? Karena olahragawan itu kalau sudah menjadi olahragawan profesional, bahkan sering diundang ke luar negeri, ya belajar bahasa asing itu kan juga penting, perlu. Sebenarnya sih yang kita pelajari itu nggak ada hal yang tidak berguna atau sia-sia. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Jadi kalau sudah dipelajari, tapi nggak sesuai dengan bakat yang kita miliki, ya itu sebenarnya nggak ada ruginya. Terus aja banyak belajar, banyak dieksplor. Yang mana yang paling mendominan, yang paling dalam di hati kamu, ya itulah yang kamu pilih. Misalkan disuruh memilih. Seperti itu ya, Kak Bilkis.
Citra Nur Aulia, Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita tidak salah jurusan? Ya, kenali diri kamu. Misalkan Citra kepingin jurusan ini, sosiologi misalkan, sosial, ilmu sosial. Apakah benar saya itu bakatnya ada di ilmu sosial? Coba dalam 1 bulan Citra itu membuat rancangan atau membuat catatan-catatan kecil. Misalkan kalau bidang sosial, saya itu suka menghafal nggak sih? Suka menghafal pelajaran nggak sih? Kalau si Citra nggak suka menghafal pelajaran, nggak suka menghafal materi, ya berarti untuk di bidang tersebut kurang, berarti nggak cocok. Cari yang lain. Ada nggak sih kesukaanku lagi, misalkan, coba lagi, si Citra suka masak. Coba, saya masak ini, nanti saya jadi seneng nggak sih kalau saya melakukan pekerjaan masak, jadi chef, terus kalau saya masak ini, nanti masakan saya dikomplain nggak? Gimana penilaian orang lain? Kalau memang masakan saya itu enak, kata orang lain, berarti saya ada bakat di situ. Oh, berarti saya cocok berada di bidang ini, juru masak, misalkan seperti itu. Jadi bikin rancangannya, bikin catatan-catatan kecil, yang mana yang paling mendominan pada diri kamu, itulah yang terbaik yang harus tahu. Seperti itu Citra ya. Oke, mungkin pertanyaan Citra, pertanyaan penutup untuk kegiatan kita hari ini, dan mohon maaf sudah menyita waktu kalian untuk ikut serta dalam kegiatan workshop ini. Dan di sini Mbak Jahwa mohon izin untuk kegiatan pada sore hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Gimana Mbak Jahwa? Boleh? Sudah sangat sore ya. Sedikit hari ini. Bahkan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ini sangat menarik ya. Ini dari adanya pertanyaan-pertanyaan ini berarti teman-teman tuh sudah mulai ada minat, sudah mulai ada ketertarikan untuk membangun potensi. Nah, tinggal dilanjutkan kemauan-kemauan tersebut, dicari lagi potensinya, banyak-banyak explore, karena nggak cuma satu nih, misalnya teman-teman ada keinginan di satu bidang, dan mungkin setelah dicari-cari, setelah didalam-dalami kok kurang cocok, mungkin bisa dipleset-plesetkan nih. Nah, tadi seperti ada fakta di dalam PowerPoint yang disampaikan oleh Ibu Umi, kalau kesuksesan itu nggak mesti sejalur, nggak mesti lurus, kadang harus belok-belok dulu. Mungkin minatnya jadi koki, cuman ternyata kok setiap masak asin semua kayak gitu. Mungkin bisa dicari-cari, oh ternyata di pulau apa atau di negara mana itu dominan penyuka asin. Mungkin bisa melipir dulu dengan belajar bahasa Inggris sehingga bisa terbang ke negara tersebut dan menyajikan makanan yang mungkin bisa dominan asin. Nah, mungkin bisa seperti itu ya analoginya teman-teman. Gitu. Jadi memang prosesnya mungkin berkesan lebih lama dan berkelok-kelok. Cuman ini lebih kita bisa menikmati prosesnya dan insya Allah akan lebih cocok dan lebih apa ya, rasanya lebih suksesnya kerasa gitu karena kita menikmati prosesnya itu dan lebih sesuai dengan potensi kita. Jadi kita lebih enjoy menjalani karir, menjalani pendidikan seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Jangan lupa untuk isi absensi juga ya teman-teman ya. Sudah, Kak. Iya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu saja materi dari kita. Saya
sama Ibu Umi memohon maaf apabila banyak sekali kata atau perbuatan yang baik sengaja atau tidak sengaja, kesalahan yang perbuatan. Iya, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah atau doa penutup menurut kepercayaan masing-masing supaya ilmu kita, pertemuan kita lebih berkah kemudian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja kepada Ibu Kresna juga dan teman-teman semuanya bisa izin pamit. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jahwa. Terima kasih Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Lihat. Oke. Keren-keren semuanya, keren-keren. Wih, itu sekolahnya ya Ryan ya? Iya. Mau jadi pemain bola ini kayaknya. Bilkis, kenapa Bilkis? Oke, selamat beristirahat ya teman-teman ya. Iya.